sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Bayu Biru. Kali ini saya akan menceritakan cerita selanjutnya, yaitu misteri jalanan Gunung Gili. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Jalanan saat itu sangat sepi dan gelap. Hanya lampu motornya sebagai satu-satunya penerangan. Motor Baim dilajukan dengan pelan, sama seperti 6 hari yang lalu saat memasuki tanjakan Desa Giri. Pertama, lampu motor Baim menyorot sosok wanita cantik berpakaian serba putih dan juga berselendang putih di lehernya. Wanita berambut hitam lurus ini melambaikan tangannya kembali kepada Baim. Baim yang melihat lambaian tangan ini mengingat-ingat, siapakah wanita ini? Saat ia melihat dari dekat, ternyata wanita ini pernah dia bantu seminggu yang lalu. Berbekal pengalaman minggu kemarin dan merasa sudah pernah memberi tumpangan kepada wanita ini, Baim akhirnya tak ragu lagi. Perlahan Baim mendekati wanita ini dan memberhentikan motornya. Baim kembali berhenti di pertigaan, seperti pertama kali ia bertemu wanita ini di tempat yang sama. Di atas deru mesin motor yang masih menyala, Baim sekilas mencuri gambaran wajah wanita itu. Mata Baim dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu karena dibantu oleh sorot lampu motornya sendiri yang sudah berada di samping wanita itu. Hal itu ia lakukan untuk memastikan kembali bahwa wanita ini adalah wanita yang sama dengan yang ia bantu tempo hari. Setelah Baim merasa yakin, ia mulai membuka kaca helmnya. "Mas, nunut," pinta wanita itu. "Loh mbak, sampean sing bareng aku winginane bengi iko ya?" tanya Baim serius. Iya mas, bener," jawab wanita yang masih belum tahu namanya. "Ayo mbak, langsung numpak ae," pinta Baim dengan tenang. "Iya mas, suwun," jawab wanita itu dengan senyum dan mulai naik di atas motor. Setelah wanita itu sudah duduk di jok belakang Baim, ia kembali menarik gasnya. Baim malam itu melajukan kembali motor dengan pelan di tanjakan. Saat motor melaju dengan pelan, Baim sendiri merasa sudah 2 kali bertemu dengan wanita ini, ingin mengajak berkenalan. "Jenenge sampean sopo mbak?" tanya Baim agak keras dari jok depan motor disertai angin malam yang semilir.
Sari mas, biasanya diceluk Mbak Sari nang kene. Jawab Sari dengan suara lembut, tapi Baim tetap mendengar suaranya. Masih sinten asmone? Tanya Sari dari belakang. Kulo Baim mbak, jawab dengan percaya diri. Waktu di tengah gunung. Tiba-tiba mata Baim melihat jalan di depannya menjadi aneh. Jalan raya tersebut terbelah menjadi dua. Seakan-akan jalan itu bercabang. Padahal selama ini yang ia tahu, jalan raya ini hanya ada satu jalur saja. Tak ada jalan lain. Malam itu Baim kembali memberhentikan motornya. Ia memandangi jalan di depannya dengan seksama. Baim yang merasa punya kawan di belakangnya, ia langsung bertanya, Mbak, dalane kok enek loro? Sing bener iki dalan sebelah endi, Mbak? Tanya Baim dengan menoleh Sari ke belakang sebentar. Cupuk sing kanan ae, Mas. Jawab Sari dengan tenang dan meyakinkan. Baim yang merasa bukan dari daerah situ, ia menurut saja. Motornya kembali dilajukan berjalan dengan pelan. Ia kembali membuka pembicaraan untuk menutupi rasa penasaran akan sosok Sari ini. Mbak, sakjane sampean kok bengi-bengi ngene saka ndi? Tanya Baim dengan penasaran. Saka omahe bapak, Mas. Jawab singkat Sari. Kena opo bapake sampean, Mbak? Kok nggak enek sing ngeterno bengi-bengi ngene iki? Tanya Baim yang makin penasaran dan heran akan kegiatan Sari. Bapak loro, Mas. Gak enek uwong, Mas, ndek omah. Padha kerja adoh kabeh soale. Jawab Sari dengan meyakinkan. Oh, nggih. Jawab Baim dan mencerna alasan Sari di malam itu. Setelah menerima alasan itu, Baim pun langsung percaya saja. Tak terasa, Baim dan wanita itu sudah sampai di seberang jalan rumah Sari. Malam itu Baim langsung mengarahkan motornya ke bahu jalan sebelah kanan, tepatnya di depan warung. Kali ini Sari kembali meminta Baim untuk mampir ke rumahnya. Tapi Baim sendiri waktu itu menolak dengan alasan besok paginya masih kerja. Waktu berhenti, Baim sempat melihat rumah wanita ini dari seberang jalan yang agak jauh. Rumah berpagar sangat bagus dengan lampu remang kekuningan. Terlihat rumah itu bermodel joglo klasik. Setelah Sari turun dari motor,
Baim langsung pamit pulang dan melajukan kendaraannya kembali untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur karena merasa sudah lelah. Seperti biasa di pagi hari, ia bekerja di tempat saudaranya. Hari berganti hari, tak terasa acara 40 hari budinya tiba. 1 minggu yang lalu, Baim lembur tiap hari dan pulang menjelang subuh. Hari itu Baim merasa sudah capek, tapi ia tetap berangkat sendiri untuk mengikuti acara di rumah budenya. Seperti perjalanan sebelum-sebelumnya, di jam 11 lebih Baim pulang sendirian dengan motornya. Malam itu ia tidak memiliki firasat apapun. Meski jalanan dari Babat ke selatan sangat gelap. Saat itu juga hujan gerimis mulai mengikuti Baim. Jalanan yang sepi dan gelap ditemani rintik hujan membuat ia semakin letih. Di saat Baim memasuki tanjakan di areal Gunung Giri, lagi-lagi wanita yang sama bernama Sari sudah berdiri di pertigaan jalan. Malam itu wujud Sari seperti malam sebelumnya. Sari tetap melambaikan tangan ke arahnya. Baim yang merasa sudah kenal baik, dengan cepat dia langsung menghampirinya. Padahal malam itu Baim badannya sudah merasa capek sekali dan ngantuk. Saat ia sudah berhenti di tepi pertigaan, Baim menyapa duluan. "Mulih tambah," sapa Baim dengan kaca helm sudah terbuka. Iya mas, kok ketepaan maneh sampean lewat kene?" sahut Sari merajuk. "Iya mbak, jodoh paling, hehehe," jawab dan canda Baim kepada Sari. "Wes, ayo ndang numpak mbak, gerimise tambah kerep iki," sambung Baim yang sudah mulai kedinginan karena tak memakai jas hujan. Pakaian dan bau Sari ini sama seperti waktu Baim pertama kali bertemu. Tapi malam itu Baim tetap berpikir positif saja. Dirasa Sari sudah naik di jok belakangnya, Baim kembali menjalankan motornya melewati jalanan yang membelah Gunung Giri. Motor Baim malam itu lajunya dipercepat. Di atas motor mereka tidak ada pembicaraan lagi. Sampai di depan warung, Baim kembali ditawari Sari untuk mampir ke rumahnya. Kebetulan saat itu Baim sudah ngantuk berat. Ia yang sudah merasa kenal baik akhirnya menuruti permintaan Mbak Sari. Masih di atas motor dan di samping warung, Baim yang habis menerima tawaran Sari
langsung membelokkan arah motornya. Motor Baim berbelok di selatan warung ke arah barat. Jalan yang Baim lalui di gang ini cukup bagus dan luas. Sebelumnya ia melihat rumah Sari dari jauh. Kini ia semakin mendekat dan semakin jelas melihat rumah Sari yang bagus. Saat motor sudah sampai dan berhenti di rumah Sari, ternyata rumah Sari berpagar tembok dengan hiasan lampu kuning yang agak redup. Sedangkan pintu gerbang utamanya terbuat dari kayu. Sari langsung turun dan membuka gerbang rumahnya. Baim sendiri ikut turun dari motor dan berjalan di belakang Sari sambil menuntun motornya. Sampai di halaman rumah Sari, ia melihat taman halaman rumah Sari dipenuhi bunga berwarna-warni. Warna itu terlihat tersorot dari cahaya lampu putih kekuningan dari teras joglonya. Memang rumah Sari bermodel joglo dari kayu, terlihat megah dan sangat mewah. Baim yang sudah berdiri di samping motornya, dia langsung memarkirkan kendaraannya di carport samping joglo. Setelah itu, Baim berdiri memandangi rumah Sari yang cukup elegan. "Mas, monggo pinarak mriki," kata Sari yang menarik perhatian Baim. Bersamaan itu, jempol tangan Sari ikut menunjukkan kursi yang berada di joglo rumahnya. Baim yang setuju dengan permintaan Sari, ia berjalan secara perlahan menuruti permintaan Sari. Meski tubuh Baim masih menahan dinginnya baju yang ia pakai malam itu. Sambil berjalan, Baim memandangi tiap sudut rumah Sari. Baim yang sampai di joglo langsung duduk di kursi kayu. Di bawah bangunan joglo terdapat 4 buah kursi dan 1 meja. Sedangkan di belakang joglo, di sisi teras sebelah kanan, ada kursi panjang yang terbuat dari bambu. Saat Sari masuk ke rumah terlebih dahulu, ia menyegerakan membuka pintu dan menyalakan lampu di dalam rumahnya. Waktu Baim menunggu, dia merasa sudah sangat lelah dan ngantuk sekali. Kepalanya yang sudah berat terjatuh beberapa kali saat masih duduk. Perasaan Baim malam itu sebenarnya ingin secepatnya merebahkan tubuhnya yang sudah lelah. Berjalannya menit yang terus bertambah dalam menunggu, akhirnya Sari keluar dari rumahnya. Sari berjalan dengan tergesa-gesa menemui Baim yang duduk di teras sendirian. Sari sendiri merasa Baim sudah menunggu lama. Baru saja Sari sampai di joglo, Baim langsung meminta izin kepada Sari. "Mbak, kulo tak numpang tilem sekedap nggih. Awak kulo pun boten kuat.
pinta Baim dengan suara kelelahan sambil menahan kedinginan. Setelah pamit, Baim langsung berjalan menuju kursi bambu panjang yang berada di depan teras samping. "Nggih Mas, monggo ten kamar mlebet mawon," tawar Sari sambil berjalan mengikuti Baim dari belakang.